أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Surat Al-Bayyinah ayat 7 sampai ayat 8. Mari kita fahami kandungan surat Al-Bayyinah ayat 7 dan ayat yang ke-8 agar kita menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71 sampai 72. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan lawan daripada terbaik itu adalah umat-umat yang terbalik yang berada di surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Mudah-mudahan kita menjadi umat-umat yang terbaik dan terhindar dari umat-umat yang terbalik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Islam, iman dan ihsan kita kokoh, sehingga kita
menjadi umat-umat yang terbaik. Dan marilah kita doakan umat-umat yang terbalik, mudah-mudahan mereka segera kembali kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana terdapat di surat Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 46. Mudah-mudahan mereka yang terbalik segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Mari kita hayati surat Al-Bayyinah ayat 7 dan ayat 8. Dalam ayat ini Allah menerangkan ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Jiwa mereka telah disinari oleh cahaya petunjuk dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga mengamalkannya dengan mengorbankan jiwa, harta, dan apa saja yang dimilikinya pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bertingkah laku baik dengan seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu tergolong makhluk yang paling baik di bumi ini. Marilah kita perhatikan ayat yang ke-8. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa yang akan mereka terima dari Tuhan mereka adalah dimasukkannya mereka itu ke dalam surga Aden, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam kesenangan dan kelezatan lebih lengkap dan sempurna dari kesenangan dan kelezatan dunia. Dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka berhak menerima balasan tersebut karena mereka berada dalam keridhaan Allah dan tetap dalam ketentuan-ketentuannya. Mereka mendapat pujian dan mencapai apa yang mereka inginkan dari kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat-umat yang terbaik ini. Amin, amin ya robbal alamin. Mereka diridhoi Allah dan mereka pun ridho kepadanya. Ganjaran yang merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya diperoleh oleh orang-orang yang jiwanya penuh dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita perhatikan bagaimana umat-umat yang terbaik itu. Misalnya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd
ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi nikmat, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengkokohkan Islam, iman, dan ihsan kita, sehingga kita beserta keluarga besar kita, anak-anak cucu kita, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, dan seluruh umat di bumi ini mudah-mudahan juga senantiasa beriman dan takwa kepada Allah, sehingga sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ghafir ayat 8 dan 9, mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik, yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan bisa berkumpul bersama-sama dengan para nabi dan para rasul yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69 sampai ayat ke-70. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ini adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, yaitu yang baik, dan mencegah dari yang mungkar atau yang jahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 misalnya. Ini juga termasuk
orang-orang yang terbaik. Dan juga ayat yang ke-25 dari surat Al-Baqarah juga termasuk umat-umat yang terbaik. Demikian juga di surat Ali Imran, misalnya di ayat yang ke-104, Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat 110-nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haditsu Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Statement Allah ini cukup menggembirakan karena kita telah ditunjuk sebagai umat yang terbaik, sebagai pemegang misi. Umat yang terbaik ini tentunya tugas dan tanggung jawab kita tidak ringan. Untuk itu kita dituntut untuk berjuang dengan segala daya dan upaya agar predikat
umat yang terbaik ini tidak dilecehkan, dan yang terutama nanti kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat yang terbaik, marilah kita menjadi tauladan, menjadi motivator, dan selalu di barisan terdepan dalam segala aspek kehidupan. Semoga dengan uswah yang kita awali dari diri kita untuk menjadi orang-orang yang beriman dan takwa, akhirnya akan diikuti oleh istri dan anak-anak cucu kita, keluarga besar kita, dan keluarga besar umat Islam, agar senantiasa menjadi umat-umat yang terbaik sebagai teladan umat di bumi ini. Bisa kita lihat teladan kita pada surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah suri tauladan yang terbaik yang Allah kirimkan buat kita dan semua umat yang berada di bumi ini. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada di surat 60 ayatnya ayat yang keempat. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi yang luar biasa sebagai Khalilullah, yaitu nabi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya qalbun salim, yang hatinya lemah lembut, punya kasih dan sayang, sehingga kita lihat anak dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini banyak yang menjadi para nabi dan para rasul, sehingga Allah abadikan sebuah nama yang indah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Pada saat kita sedang sholat, kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Pada saat kita membaca bacaan tasyahud akhir. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil ibrah uswatun hasanah ini, sehingga kita menjadi umat-umat yang terbaik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Karena itu, kita galakkan dan tingkatkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam segala aspek kehidupan kita. Karena inilah kelebihan kita sebagai umat yang terbaik. Bahkan inilah ciri khas umat terbaik dibanding dengan umat-umat yang lain. Jika amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak dipedulikan, maka bukan saja berbagai penyelewengan akan terjadi, tetapi kita akan kehilangan identitas dan ciri khas umat-umat yang terbaik itu. Dengan kata lain, akan muncul
di permukaan bumi ini kekufuran, kedoliman, dan kefasikan, sehingga banyak kebatilan-kebatilan yang muncul di muka bumi, sehingga antara manusia dengan manusia yang lain saling bermusuh-musuhan karena mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan beramar ma'ruf, kita mengajak kepada diri kita, keluarga besar kita dan umat ini untuk senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dicintai Allah, dicintai Rasulullah dan para sahabat-sahabat dan keluarga besar Nabi Muhammad SAW, dan dicintai pula oleh seluruh umat yang ada di bumi ini. Umat manusia, umat jin, umat binatang dan tetumbuhan, mereka mencintai orang-orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan nahi mungkar diharapkan dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, diharapkan siapapun mereka, umat yang ada di bumi ini, apabila keluar dari jalur kebenaran, maka hendaknya kita mengingatkan agar mereka segera kembali ke jalan yang benar. Karena kemungkaran itu pada hakikatnya adalah memanggil bencana dan musibah. Oleh karena itu, hendaknya kemungkaran-kemungkaran itu harus dihentikan. Karena apabila kemungkaran itu tidak dihentikan, maka apabila Allah menurunkan adab, maka tentunya kita semuanya akan memikul akibat dari perbuatan yang tidak baik itu, yang akhirnya kita akan menyesal karena kita tidak terlibat di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Surat Al-Maidah ayat 79. Karena kita telah meninggalkan syarat utama untuk menjadi umat yang terbaik, yaitu kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka yang terjadi adalah sebuah kebatilan di dalam segala aspek kehidupan. Maka akan terjadi yang namanya al-fasad dari tingkat diri kita, tingkat keluarga besar kita, dan umat ini
akan dilanda yang namanya al-fasad, yaitu berbuat kerusakan di muka bumi. Bisa kita lihat di surat Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwa terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia, yaitu orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, dan orang-orang yang fasik, sehingga diharapkan semuanya agar mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya kita senantiasa berupaya untuk menjadi umat yang terbaik, yaitu mau mengajak sebuah kebaikan dan mengajak kepada umat untuk menjauhi kemungkaran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita semua dan menjadikan bumi kita ini sebagai bumi yang aman, bumi yang baik, bumi yang tentram. Sebagaimana Allah firmankan, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman dan damai, di mana warga buminya adalah orang-orang yang beristiqomah, beristighfar, bertaubatan nasuha, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika dia melakukan sebuah kekufuran, kedoliman dan kefasikan, sehingga yang dimurkai akan berubah menjadi diridhoi. Amin amin ya Rabbal alamin. Semoga kita terhindar dari perilaku-perilaku umat yang terbalik, sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Dan Allah memberikan kita untuk menjadi umat-umat yang terbaik yang ada di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72, sehingga kita mampu untuk mengajak diri kita untuk senantiasa mengajak keluarga besar kita dan umat ini selalu melakukan sebuah kebaikan dan menjauhkan dari kemungkaran. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan perintah-perintahnya dan juga menguji kita dengan larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita mampu atas pertolongan Allah, atas izin Allah, atas ridhonya Allah, kita mampu la haula wala quwata illa billahil aliyil adim, mampu melaksanakan perintah-perintahnya, dan kita dimampukan Allah untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan dan seluruh ibadah di bulan suci Ramadan ini Allah meridhoinya, Allah menerimanya, sehingga di 11 bulan yang akan datang kita senantiasa berada di jalan umat-umat yang terbaik. Amin amin ya Rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikan kita dan Allah mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kita. Mohon maaf di rekaman yang lalu di surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8
terbaca wadzalika. Jadi pada akhir ayatnya yang benar adalah dzalika liman khosyiya rabbah. Jadi sekali lagi yang benar adalah dzalika liman khosyiya rabbah. Tidak ada wawunya. Jadi terbaca dza wa dzalika. Yang betul adalah dzalika. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bizinati khatmil Qur'an wa akrimna bikaramati khatmil Qur'an wa syarrifna bisyarafati khatmil Qur'an wa albisna bikhil'ati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirati bihurmati khatmil Qur'an wa qudi hawaijana bihurmati khatmil Qur'an washfi mardona bihurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bihurmati khatmil Qur'an. Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa adim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi kuburana. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa dhahaba humumina. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wahai Allah, berikanlah sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan semua sahabat-sahabatnya. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Wahai Allah, berikanlah kami petunjuk, kebenaran dan jalan yang lurus dengan berkah khatam Al-Quran yang agung dan berkah kekasih dan utusanmu yang mulia. Dengan kemurahan dan kemuliaan-Mu, ampunilah kami, wahai Tuhan yang paling mulia di antara yang mulia dan paling mengasihi di antara semua pengasih. Wahai Allah, hiasilah hidup kami dengan keindahan khatam Al-Quran. Muliakanlah kami dengan kemuliaan khatam Al-Quran.
Jadikan kami manusia terhormat dengan kehormatan hatam Al-Quran. Berikanlah kami pakaian kebesaran dengan mahkota hatam Al-Quran. Masukkanlah kami ke surga dengan Al-Quran. Jauhkanlah kami dari bencana dunia dan siksa akhirat dengan kemuliaan hatam Al-Quran. Kabulkanlah semua keinginan kami dengan kemuliaan hatam Al-Quran. Sembuhkan semua penyakit kami dengan kemuliaan hatam Al-Quran. Dan rahmatilah seluruh umat Nabi Muhammad SAW dengan kemuliaan hatam Al-Quran. Ya Allah, lapangkanlah hati kami dengan Al-Quran. Mudahkanlah semua urusan kami dengan Al-Quran. Lipatkan pahala kami dengan Al-Quran. Perbaikilah akhlak kami dengan Al-Quran. Perbanyaklah rizki kami dengan Al-Quran. Dan terangilah kubur kami dengan cahaya Al-Quran. Wahai Allah, jadikanlah Al-Quran penyubur hati kami, cahaya penglihatan kami, dan penghapus kesedihan kami. Wahai Allah, jadikanlah Al-Quran teman setia kami di dunia, penenang di kuburan kami, penolong di hari kiamat, penerang di atas Siratal Mustaqim, pendamping kami ke surga. Dinding penyelamat kami dari neraka, petunjuk dan pemandu pada semua kebaikan. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Berikanlah salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan semua sahabat-sahabatnya. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.